Namaku Arman, 38 tahun. Dulu aku hanyalah buruh pabrik, hidup pas-pasan bersama istriku, Rani. Dia istri yang sangat baik, penurut, penyabar, dan selalu mendukungku meski kami hidup miskin. Hingga suatu hari, aku bertemu seseorang yang menjanjikan jalan pintas menuju kekayaan. Temanku di pabrik Roy tiba-tiba kaya raya. Rumah, mobil, bisnis, semua datang cepat. Saat kutanya, ia hanya berkata singkat, Aku dibantu makhluk gaib, tapi nggak gratis, man. Harus ada tumbal, dan tumbalnya bukan nyawa. Aku penasaran dan bodoh. Roy mempertemukanku dengan seorang dukun tua bernama Kiraksa. Ia tinggal di pinggiran hutan, dengan rumah yang penuh sesajen dan bau menyan menyengat. Kiraksa menatapku tajam. Kalau kau mau kaya, jin ini mau membantumu, tapi dia menginginkan istrimu. Apa maksudnya? Bukan untuk dibunuh. Dia hanya akan menidurinya sekali. Setelah itu, kekayaan akan datang seperti hujan emas. Aku menolak, tapi benih ketamakan sudah tertanam. Hari-hari setelah itu, aku terus dihantui kemiskinan dan bayangan kemewahan. Akhirnya aku menyerah. Aku tidak memberitahu Rani, hanya mengatakan bahwa aku ingin kami ikuti ritual keberkahan usaha. Malam itu di kamar kami, Kiraksa datang bersama pembantunya. Rani diberi minuman yang katanya pembuka energi, lalu ia tertidur lelap. Kiraksa menggambar simbol di tubuhnya dan membacakan mantra dalam bahasa asing. Tiba-tiba lampu mati, suhu turun drastis, dan dari sudut ruangan muncul sosok besar berkulit gelap, bermata merah menyala. Aku tak bisa bergerak, kaku. Tubuhku seperti terkunci dan di hadapanku, makhluk itu merayapi tubuh istriku yang tak sadar. Aku ingin berteriak, tapi lidahku keluh. Air mataku menetes, entah karena ketakutan atau rasa bersalah. Esok paginya, Rani terbangun dengan tubuh lemas dan sakit di bagian bawah perut. Ia bertanya, Semalam, kenapa aku mimpi buruk? Kayak ada yang menyentuh tubuhku. Aku pura-pura tak tahu. Dan benar, sejak hari itu rezekiku lancar luar biasa. Tiba-tiba aku ditawari proyek besar, dapat mobil. Usaha yang dulu tak laku jadi ramai. Rumah kami direnovasi total. Tapi, kebahagiaan itu tak lama. Rani mulai berperilaku aneh. Ia kerap bicara sendiri, termenung, menangis tanpa sebab. Setiap malam, ia bermimpi didatangi makhluk yang sama, berbisik bahwa mereka telah terikat selamanya. 3 bulan kemudian, Rani hamil, tapi keanehan terus terjadi. Kandungannya tumbuh cepat, terlalu cepat. Saat diperiksa, dokter berkata, Ini bukan kehamilan normal, tapi jantung janinnya terlalu kuat, seperti bukan manusia. Rani pun mengeluh tiap malam. Katanya anak dalam kandungannya sering berbicara dalam mimpi, dengan suara berat dan gaib. Dia bilang, dia akan lahir ke dunia dan menuntut ayahnya yang pengecut. Aku takut, sangat takut, tapi semuanya sudah terlambat. Di bulan ke-7, Rani mengalami pendarahan hebat, tapi bukan darah biasa. Warnanya hitam, pekat, dan berbau busuk. Dia menjerit hebat, dan malam itu, anak itu lahir, bukan manusia. Tubuhnya hitam, bermata merah, dan begitu dilahirkan, ia menghilang seketika dalam kabut tipis. Rani pingsan, dan saat terbangun, ia kehilangan akalnya. Sekarang, istriku dirawat di rumah sakit jiwa. Setiap malam ia berteriak, Jangan datang lagi. Jangan tidur denganku. Aku bukan milikmu. dan aku hidup dalam kekayaan yang tak pernah benar-benar kubutuhkan. Tiap malam aku dengar suara tawa kecil di kamar kosong. Aku, anakmu ayah. Aku akan kembali. Kekayaan bisa dicari dengan kerja keras dan doa. Tapi saat kau rela menyerahkan yang paling kau cintai untuk harta, kau tak hanya menjual tubuhnya,
tapi juga jiwamu sendiri.